Jumpa kembali di MT Journey Evasion of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan sangat mau dan sangat mampu membuat kita kaya duniawi hanya oleh berkat Tuhan saja. Nah, di sini ditanamkan teman-teman bahwa Tuhan itu sangat mau teman. Jadi jangan jangan teman-teman anggap bahwa Tuhan itu tidak mau gitu. Ya, dan jangan Tuhan teman-teman juga atau keluarga saya anggap bahwa Tuhan itu tidak mampu gitu. Tuhan itu sangat mau dan sangat mampu teman-teman. Apabila kita mendapatkan seluruh dunia gitu, baik itu berupa harta tahta, pemenuhan kebutuhan dunia, selama itu bukan karena terjadi oleh karena keinginan kita teman-teman, tapi terjadi karena memang berkat yang dari Tuhan saja gitu. Contoh seperti Pak Joshua kemarin utarakan, seperti contoh Nabi Abraham itu gitu. Nabi Abraham itu sangat sangat kaya loh teman. Tuhan itu beri kekayaan ke Nabi Abraham, dan juga jadi bukan Tuhan tidak mau memberi berkat kepada Abraham secara duniawi gitu. Bukan berarti Tuhan tidak mampu memberi berkat Abraham secara duniawi. Tuhan itu memberikan berkat duniawi kepada Abraham. Dasarnya itu bukan karena keinginan Abraham, teman. Jadi Tuhan bentuk, Tuhan proses Abraham sampai Abraham itu sudah tidak menginginkan tidak menginginkan kekayaan dari diri sendiri gitu. Jadi Tuhan setelah legowo, setelah mantap menilai bahwa Abraham itu tidak tertarik oleh hal-hal duniawi, baik harta tahta dan pemenuhan keinginan duniawi itu gitu, sudah hilang semua dari Abraham. Nah, dari situ Tuhan mulai teman gujurin Abraham itu dengan ya berkat-berkat duniawi teman. Tapi Abraham juga tidak hidup jadi akhirnya seperti yang targetkan diri untuk bagaimana mengumpulkan sukses duniawi, kebahagiaan dunia. Abraham tidak seperti itu teman. Ini dibuktikan oleh Abraham. Waktu Abraham itu sukses duniawi, bahagia duniawi di dalam Ur Kasdim, Abraham kota pertama yang ditinggal itu ya Ur Kasdim gitu. Abraham membuktikan kepada Tuhan ya bahwa Abraham mau gitu, mau ikut perintah peraturan Tuhan, mau ikut dorongan hatinya Abraham yang dari Tuhan itu, dan Abraham melangkah meninggalkan Ur Kasdim. Padahal waktu dia pindah ke kota Ur Kasdim, dari kota Ur Kasdim ke kota A gitu, kota A itu kan jadi murahin lagi teman-teman. Yang mestinya sudah menghasilkan di kota Ur Kasdim ditinggalkan semua gitu, masuk lagi ke kota A gitu. Nah, bagi orang tuanya, mungkin bagi keluarga besarnya Abraham, mungkin bagi keluarga kecil Abraham, bahkan mungkin dari keluarga Abraham sendiri, saya nggak ngerti apakah terjadi waktu itu Abraham ribut sama Sarah gitu, istrinya. Nah, saya nggak ngerti cerita di firman Tuhannya, nggak ada gitu. Tapi kalau buat yang saya alamin, ya pasti ribut, pasti logikanya ribut dengan istrinya gitu. Kalau Abraham waktu itu dengan Sarah sudah punya anak, karena waktu itu Abraham belum punya anak dengan Sarah, mestinya jadi tidak ada kendala dengan anak. Tapi kalau seandainya waktu itu Abraham dan Sarah punya anak, jangan-jangan juga ribut sama anak teman-teman. Ya, jangan-jangan ribut sama orang tuanya, jangan-jangan ribut sama mertuanya, jangan-jangan ribut sama keluarga kecilnya, jangan-jangan ribut dengan keluarga besarnya. Jadi Abraham itu yang disebut Pak Joshua benar-benar imannya itu iman kelas wahid gitu. Ya, berani membuktikan itu teman. Dari awal meninggalkan Ur Kasdim ada, Abraham sudah berani gitu. Nah, waktu berjalannya waktu gitu, Abraham ujian terakhirnya, Tuhan biarkan terjadi ujian cobaan, mengorbankan Ishak anak tunggalnya, anak satu-satunya, dan ditunggu sekian hampir 100 tahun gitu. Ya, itu Abraham menyediakan juga pasrahkan juga ke Tuhan gitu, bahwa Ishak nggak apa-apa dikorbankan aja. Nah, padahal waktu perjalanan dari mulai meninggalkan Ur Kasdim, ini kan pasti kaitannya kan dengan urusan usaha, karena Abraham sebagai pengusaha, urusannya dengan keluarga, dengan Sarah gitu, urusannya dengan pemerintahan waktu itu, banyak sekali kendala-kendala yang Abraham harus hadapi teman. Tapi setiap dari, kalau saya tilik cermati dari sisi usaha Abraham itu nggak pernah ngeluh teman-teman. Dari Ur Kasdim usahanya ditinggal pindah ke kota A, ya nggak ngeluh. Dia mulai lagi ngerintis kota A, ya kota A udah berhasil lagi, ditinggalkan lagi ke kota B. Kota B itu sama aja tidak ngeluh. Ya dari kota B ditinggalkan lagi masuk ke C. Ini baru dari sisi yang saya cermati dari usaha teman-teman. Belum cerita keributan Abraham dengan si Sarah istrinya gitu. Apakah Sarah ini juga
istimewa lagi gitu, bahwa benar-benar sebagai istri itu benar-benar dia tunduk kepada Abraham. Saya nggak ngerti, nggak ada ceritanya lagi. Cuman yang jelas kalau dengan perjalanan waktu, ya Sarah itu tetap mengikuti Abraham terus sampai titik meninggalnya, sampai meninggalnya Sarah itu ya tetap masih bersama dengan Abraham gitu. Lain cerita dengan istrinya Ayub. Kalau istrinya Ayub berujung di ujungnya dengan Ayub itu, di kehidupan Ayub yang kedua, apakah itu istri yang lamanya atau Ayub dengan istri yang baru? Ini tanda tanya, teman. Karena istri yang pertamanya jelas, atau istri yang lama itu jelas tidak duduk dengan Ayub, teman. Nah ini jadi apa ya? Kalau secara rohani, secara spiritual, sebenarnya seorang istri itu mudah sekali loh. Kalau seorang istri itu bisa tunduk kepada suaminya, itu dan menghormati orang tuanya gitu. Karena kuncinya firman Tuhan begitu loh. Ya, seorang istri itu apabila mau tidak terhalang berkat duniawinya, kebaikan yang dari Tuhan itu tidak terhalang, umurnya juga bisa panjang. Seorang istri itu ya cuman harus bagaimana dia bisa tunduk kepada suaminya dan bagaimana bisa hormat kepada orang tuanya. Ya orang tuanya berarti ya apa ibu bapaknya dan juga mertuanya gitu, mertua laki maupun perempuannya. Itu syaratnya itu, teman. Dan menuntun anak-anaknya untuk bisa mengenal kebenaran firman Tuhan dan mengasihi sama manusia. Nah ini kalau udah direnteng itu kan cuma ada 4 poin aja, teman-teman. Ya ada 4 poin. Kalau istri itu pengen mendapatkan umur panjang dan berkatnya tidak terhalang, kebaikan yang dari Tuhan tidak terhalang. Cuma 4 itu aja, teman. Bagaimana dia tunduk kepada suami, bagaimana dia menghormati orang tua dan mertuanya, bagaimana dia menuntun anak-anak ke jalan kebenaran, dan bagaimana dia mengasihi sama manusia. Cuma 4 poin ini aja, teman. Nah, cuman kalau istri yang bebal gitu, tidak ngerti-ngerti, akhirnya nggak percaya, teman. Ya bahwa kalau mau sukses sih bukan caranya seperti itu. Nah akhirnya si istri ngambil langkah dengan cara-cara pola-pola dunia, teman-teman. Akhirnya begitu. Tapi cerita saya pagi ini bisa juga terbalik, teman-teman. Bisa cerita terbalik dari sisi misalnya yang namanya istrinya sudah lebih mengerti kedalaman akan firman Tuhan dulu. Bisa terbalik, teman-teman. Istrinya itu ya tunduk kepada suami dalam arti kata, bagaimana sih si suami ini tidak terhalangi berkatnya dan si suami ini bisa burung panjang gitu. Yang gak jauh-jauh, teman. Satu, dia harus mengasihi istrinya, suaminya loh harus mengasihi istrinya. Kedua, harus menghormati orang tua dan mertuanya. Ketiga, harus menuntun anak-anaknya. Keempat, harus mengasihi sama manusia. Jadi yang beda cuma satu, teman. Kalau si pihak istri harus tunduk kepada suaminya gitu. Kalau si suami harus mengasihi istrinya. Udah syaratnya itu, teman. Kalau 4 poin ini dipegang oleh suami istri, rasanya ya Tuhan mau dan Tuhan sangat mampu gitu untuk memberkati pasangan suami istri ini dengan cara ya berkat-berkat dari Tuhan, bukan berkat-berkat yang diperoleh oleh sendiri loh. Kalau berkat yang karena target kesusahan duniawi, karena memang yang kita mengandalkan kita atau kita mengandalkan manusia, itu yang justru Tuhan khawatirkan. Berkat-berkat yang seperti itu bisa-bisa nanti kalau sudah sukses sekali, sudah mapan sekali hidup di dunia, akhirnya tidak bisa diajak untuk pindah ke akhirat, teman-teman. Padahal firman Tuhan katakan dunia ini adalah tempatnya iblis, dunia ini adalah sifatnya sementara, dunia ini hanyalah menumpang gitu. Ya, dunia itu adalah tempat proses kita bagaimana mencapai kedalaman pengertian firman Tuhan dan juga mencapai ya peningkatan level iman kita, teman-teman. Nah, ini tujuannya kenapa Tuhan butuh ini? Ya karena Tuhan butuh apabila kita bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan secara maksimal, ya Tuhan bisa manfaatkan kita sebagai timnya Tuhan di dalam sorga. Tidak cuma kita dijadikan seperti warga sorga rata-rata saja, teman-teman. Jadi Tuhan pengen kita itu sebenarnya seperti itu, teman. Jadi serupa dengan firman Tuhan, serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan kalau bisa sempurna seperti kehendak, rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki itu, teman-teman. Kalau untuk bicara serupa dengan firman Tuhan atau Nabi Isa, berusaha sesempurna mungkin seperti Tuhan inginkan, ya kuncinya bukan cuma kita bagaimana cukup melakukan firman Tuhan aja, teman-teman, tapi kita harus bisa belajar mengajarkan firman Tuhan. Nah, mengajarkan firman Tuhan ada 2 kan, saya sering sharingkan. Kalau memang punya talenta mentor rohani, dia akan mempelajari teori firman Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita yang bukan mentor rohani, kita ada di marketplace di dunia sekuler sebagai pengusaha atau orang karir, ya kita satu-satunya jalan cuma bisa memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan selama ada di jalur
rel Tuhan gitu. Ini cerita kitab Matius pasal 6, 25, 34 itu seperti itu teman. Nah saya coba sebelum masuk ke dalam saya cerita bacakan dulu kitab Matius 16 teman-teman, pasal 21 sampai 28 teman. Coba teman-teman cari kitab Matius 16, kitab Matius 16 ayatnya 21 sampai 28 teman-teman. Nah ini kalau di perikopnya judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Nabi Isa dan syarat-syarat mengikut Nabi Isa gitu. Itu judul perikopnya secara universal dibaca seperti itu teman-teman. Sejak waktu itu Nabi Isa mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ini kalau teman-teman simak ayat 21, ya kalau kita mengikut Nabi Isa, konsekuensinya begitu teman-teman. Ya harus banyak menanggung penderitaan gitu. Baik dari pihak tua-tua, dari imam-imam. Imam-imam maksudnya mungkin dari imam agama yang kita anut sekarang teman-teman. Bisa aja kita mengalami penderitaan dari situ. Dan dari ahli-ahli Taurat. Maksudnya ahli-ahli Taurat itu adalah kalau zaman sekarang ya orang-orang yang sangat benar-benar pakar teologi gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar menguasai teori rohani teman. Itu bisa juga menjadi beban penderitaan buat kita teman sebagai pelaku firman gitu. Tetapi Petrus menarik Nabi Isa ke samping dan menegur Nabi Isa. Katanya, kiranya Allah, Tuhan Allah menjauhkan hal itu. Jadi jangan sampai si Nabi Isa itu mengalami yang tadi loh, yang misalnya sampai dibunuh. Petrus tidak mau gitu. Yang namanya Nabi Isa sampai mengalami begitu. Nah ini jadi hal itu sekali-kali akan menimpa Nabi Isa, maksudnya Petrus seperti itu. Maka Nabi Isa berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahnya iblis. Malah Nabi Isa malah ke Petrus gitu, nyahnya iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Allah, melainkan apa yang dipikirkan Petrus sendiri sebagai manusia gitu. Lalu Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Nabi Isa, atau mungkin kalau sekarang Nabi Isanya udah meninggalkan firman Tuhan teman. Kalau kita universkan lebih dalam lagi, setiap orang yang mau mengikut firman Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, maksudnya salib itu memikul penderitaan dan juga mengikut ya firman Tuhan teman-teman. Gitu. Jadi Nabi Isa katakan kepada murid-muridnya seperti itu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, nyawa di sini teman-teman, mentor rohani yang sudah senior menjelaskan bahwa nyawa di sini adalah ya pikiran, perasaan dan kehendaknya manusia sendiri teman-teman. Itu yang pasti orientasinya duniawi teman. Jadi nyawa yang bagi orang dunia gitu, orang yang hanya punya keyakinan, nyawa itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi teman-teman. Pikiran, perasaan, kehendak yang sifatnya duniawi oleh kita sendiri. Tapi kalau bicara nyawa yang Tuhan maksud gitu, kalau kita menghendaki hal-hal nyawa yang di duniawi itu, ya Tuhan katakan kita akan kehilangan nyawa. Maksud nyawa yang mana yang Tuhan maksud itu? Nah, yang Tuhan maksud adalah nyawa dalam arti kata pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan di akhirat nanti teman. Jadi nyawa itu bisa diartikan dua teman. Nyawa secara duniawi adalah pikiran, perasaan, kehendak manusia yang berorientasi kepada duniawi. Tapi kalau bicara nyawa yang dari pikiran Tuhan, dari rohani, dari firman Tuhan, adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang berorientasi kepada akhirat teman. Bedanya gitu teman-teman. Yang di duniawi itu adalah fana gitu, sementara. Ya, yang namanya di akhir kekal ya berarti kekal dan memang tetap tidak bisa berubah teman. Bahkan firman Tuhan ajarkan bahwa proses kita hidup di dunia ini yang fana ini, di dunia sekarang ini adalah sementara, hanya seperti menumpang saja dan tempat proses gitu untuk bagaimana kita menentukan posisi kita di akhirat nanti, apa masuk ke dalam neraka atau surga. Kalaupun masuk ke dalam surga hanya sebagai warga surga atau timnya Tuhan untuk mengelola surga gitu. Nah ini pengertiannya seperti itu teman-teman. Tapi ya itu harus mengikuti firman dan harus menyangkal diri. Menyangkal diri berarti melepaskan dari keinginan duniawi dan memikul penderitaan gitu. Dan mengikut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, maksudnya di dunia ini, ia akan kehilangan nyawanya. Berarti nyawa di akhirat nanti, teman-teman. Supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman. Jadi di ayat 25 itu maksudnya gitu loh. Nyawanya bagi dunia adalah sekarang gitu ya, manusia duniawi. Kalau bicara nyawa yang di akhirat, di surga itu ya nyawa yang dengan parameter adalah rohani, teman-teman. Ukurannya alam akhirat gitu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Maksudnya apabila kita hanya mentargetkan sukses duniawi, kebahagiaan duniawi dan pemenuhan hal-hal duniawi, tapi akhirnya waktu kita meninggal dunia, di akhiratnya kita nggak dapatkan itu, teman-teman, nggak dapatkan nyawa. Nah, Firman ingatkan gitu, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya di akhirat nanti? Dan apakah yang dapat diberikannya kepada ganti nyawanya gitu? Nanti di akhirat itu ganti nyawanya apa gitu? Kan nggak bisa, karena kekal, tidak pernah ada bisa perubahan lagi gitu. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhan Allah diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Nah itu, jadi siapa menurut perbuatannya itu, berapa banyak hidup kita melakukan firman, berapa dalam kita mengenal firman, berapa dalam kita mengerti akan firman, dan berapa mampu ya kita mengerti dan mampu melakukan firman. Itu nanti ya diukur dari perbuatan kita di dunia ini, yaitu proses tadi, teman. Bagaimana berproses, bermetamorfosa dari urat menjadi kepompong dan kupu-kupu. Itu kita harus alami itu, teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Itu kalau Tuhan kehendaki. Tuhan katakan dalam firman-Nya seperti itu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan kitab Matius pasal 16 ayat 2 sampai 28, teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke draft, teman-teman. Apa yang saya alami gitu. Jadi temanya tadi saya udah jelaskan, teman-teman mudah-mudahan nangkap, teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah tangkap, jangan salah mengerti bahwa Tuhan itu tidak mau dan tidak mampu membuat kita kaya gitu secara duniawi, memiliki seluruh dunia. Tuhan itu sangat mau, sekali lagi teman, Tuhan itu sangat mau dan suka, Tuhan itu sangat mampu gitu. Selama yang namanya hal-hal seluruh dunia itu diperoleh dengan cara jalannya berkat yang dari Tuhan, teman. Kenapa? Karena kalau jalannya itu karena kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan manusia lain gitu, ya kita benar-benar menghadapi sini. Semua akhirnya yang Tuhan khawatirkan itu, kita nanti akhirnya mencapai target sukses duniawi, sukses duniawi dan bahagia duniawi itu akhirnya ya tidak dengan mengandalkan Tuhan, akhirnya mengandalkan diri sendiri, teman. Nah, waktu orang sudah mengandalkan diri sendiri, akhirnya susah gitu. Ya, untuk sukar sekali, untuk yang firman Tuhan katakan, sukar sekali orang kaya masuk surga. Orang kaya itu karena udah kebacut kaya gitu, sukar sekali loh, teman. Kenapa firman Tuhan begitu detailnya menjelaskan sukar sekali? Karena kalau buat pengalaman saya, bukan cuma orang kaya, teman, orang tidak kaya pun sukar masuk surga gitu. Tapi bagi orang yang kaya itu malah bukan cuma sukar sekali, sangat sukar gitu, teman. Itu bagi orang kaya seperti itu. Makanya Tuhan tidak mengharapkan, tidak menginginkan, tidak menghendaki orang itu keburu kaya sebelum mengenal, mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, teman. Takutnya jadi dilos gitu. Ya, yang Tuhan mau itu ya yang Pak Joshua tadi sharingkan, ya harus bisa untuk dipakai sebagai berkat Tuhan, kekayaan itu, sehingga kita tidak ada ikatan apa-apa, teman-teman. Ini judulnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya baca di firman Matius pasal 6, teman, ayat 25 khususnya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, ya, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari jasmani? Nah, ini
Tuhan ingatkan seperti itu teman-teman. Jangan ributin soal makan minum terus, jangan ributin soal pakaian gitu. Yang mesti diributin itu adalah ya di dalamnya gitu, di dalam pakaian, di dalam makanan minuman itu ada apa sih? Nah, Tuhan ingetin bahwa kita lebih penting dari makan dan minum itu yang lebih penting daripada pakaian. Jadi di sini bukanlah hidup itu lebih penting, jadi hidup itu lebih penting gitu. Bukan cuman makan minum dan pakaian, tapi hidup kitanya loh. Ya di dalam makanan gitu, di dalam minuman, di dalam pakaian itu ada tubuh kita. Nah, hidup kita ini lebih penting, teman-teman. Firman Tuhan di kitab Matius pasal 6 ayat 25 ingatkan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau di firman Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32, teman-teman, kalau kita simak gitu, di ayat 31-nya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Gitu. Nah, di ayat 32-nya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini kalau kita perhatikan simak di ayat 32, teman-teman. Ya, di sini Tuhan garis bawahi gitu. Semua itu apa yang dikaitkan dengan makanan, minuman, dan pakaian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, teman-teman. Itu cerita di ayat 31 dan 32-nya. Saya kadang-kadang salah paham, teman. Salah persepsi sendiri gitu. Karena mungkin saya masih duniawi dan masih mengharapkan hal-hal yang duniawi gitu ya. Jadi memang nggak sempurna. Kadang-kadang kalau saya sharing dengan Pak Joshua, kadang-kadang saya yang dikasih input terus diajar gitu, bahwa lah kan ini mau gimana sih gitu ya, kan kita bukan mencari duniawi gitu, kita mencari rohani. Tapi dalam perjalanan waktu, karena kita belum totally dewasa rohani, teman, kadang-kadang tetap aja daging kita masih hidup gitu, nggak bisa. Ya mungkin Pak Joshua itu jauh lebih sudah lebih mati dagingnya dibanding saya. Meskipun firman Tuhan katakan ya tidak mungkin Pak Joshua pun sampai tidak ada kebutuhan daging, pasti ada, teman. Tapi bentuknya mungkin lebih kecil daripada saya gitu dan teman-teman gitu. Jika kita kaitkan ini saya yang protes kemarin sama Pak Joshua gitu. Kalau kita kaitkan firman Matius 6 pasal 6 ayat 32 ke Matius pasal 6 ayat 33, itu kan cuma beda satu ayat aja, teman-teman. Ya, di sini dikatakan di kitab Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu. Jadi Tuhan bukan bohong gitu. Tuhan beneran gitu. Ya dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan janjikan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata-katanya begitu. Menurut sharing kemarin malam dengan Pak Joshua tanggal 3 Oktober tahun 2021 ini, sebenarnya Tuhan sudah tahu gitu. Jadi kalau saya protes, kenapa sih Tuhan kok nggak kasih tambahan buat saya gitu. Nah, Pak Joshua ingatkan gitu, sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu mendua hati. Jadi sebenarnya Tuhan tahu bahwa saya ini yang belum dewasa rohani, ya pasti akan mendua hati, teman-teman. Jadi saya masih mengharapkan dengan keinginan masuk surga, tapi juga sekaligus menginginkan kekayaan. Itu nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Itu yang saya rasakan kemarin itu seperti itu gitu. Jadi ya karena saya belum dewasa rohani, jadi di dalam pemikiran saya itu mengharapkan beneran kitab Matius pasal 6:33 itu ya Tuhan, saya sudah mencari Tuhan nih, sudah mencari firman Tuhan, tapi mana dong tambahannya gitu. Nah, Pak Joshua ingetin, Tuhan nggak bohong. Coba lihat sekarang, perhatikan satu ayat sebelum ayat 33 ya, Matius pasal 6 ayat Matius pasal 6 ayat 33. Coba lihat satu ayat sebelumnya di kitab Matius pasal 6 ayat 32. Lah begitu konyolnya setelah baca ini gitu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, problemnya teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan di kitab Matius pasal 6:33 yang namanya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencari gitu? Apakah kita sudah mengenal itu apa yang kita cari? Apakah kita sudah mengerti itu apa yang kita cari? Nah, kuncinya nggak jauh-jauh, teman-teman. Kalau kita benar-benar mengenal dan mengerti akan maksud di kitab Matius pasal 6:33, ya isinya tuh, teman-teman, nggak jauh-jauh dari kitab Matius pasal 6 ayat 32 tadi, teman-teman. Jadi kalau saya masih ngotot ke Tuhan minta tambahannya, itu sama saja kata Tuhan ya, maka seharusnya itu
maka semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saya ngotot, ya saya sudah mencari Tuhan pribadi, saya sudah mencari firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya sudah lakukan itu gitu. Maka ya semuanya itu ya aku minta tambahnya dari Tuhan mana gitu. Nah, tapi Tuhan sebenarnya tahu hati kita itu jahat gitu, mendua, sehingga Tuhan udah persiapkan jawaban di kitab Matius pasal 32, satu ayat sebelumnya aja. Ya, kalau sampai saya maksa Tuhan mencari tambahannya, itu sama aja saya itu orang yang tidak mengenal tentang Allah gitu. Gitu. Berarti yang namanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, ya belum lulus gitu. Nggak tahu teman nangkep enggak maksudnya. Jadi karena daging saya, kedebat saya, rohani saya belum maksimal gitu. Akhirnya Pak Joshua kritik saya seperti itu. Nah, memberikan ayat begini, dan saya ada pengertian dari Tuhan bahwa oh iya ya, berarti kalau saya ngotot hanya pegang kitab Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan saya sudah lakukan itu selama 20 tahun, maka saya sekarang nuntut ke Tuhan. Ya, kapan Tuhan akan memberikan tambahannya? Padahal waktu saya baca Matius pasal 6:33 ini, saya udah baca puluhan bahkan ratusan kali teman-teman. Tapi baru tadi malam Pak Joshua, Tuhan membukakan lewat Pak Joshua itu, ya coba baca ya satu ayat di atasnya Matius 6:33, yaitu Matius 6 ayat 32. Di situ tercermin semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kan apa yang saya harapkan dari Tuhan tambahannya, ya Tuhan udah jawab di ayat 32 sebelumnya gitu. Sebelum saya nuntut ini juga Tuhan udah jawab bahwa kalau kita minta terus-terusan tambahannya gitu, ya berarti kita itu sebenarnya belum mengenal Tuhan Allah gitu. Belum mengenal dan belum ngerti apa yang diingin Tuhan Allah, rancang dan urutan. Lah dari situ saya baru adem, aduh ini kok ikut Tuhan kalah strategi terus sama Tuhan gitu. Karena Tuhan sudah benar-benar ngedalamin beneran gitu. Sama aja saya cerita ke Pak Joshua yang waktu saya bolak-balik membaca bahwa orang kaya itu sukar masuk surga. Di tanggapan saya, ya orang kaya itu sukar masuk surga gitu. Tapi begitu saya pelajarin, jangankan orang kaya, orang tidak kaya juga sukar masuk surga kok. Ya, jadi apa bedanya gitu? Orang kaya masuk surga dengan orang tidak kaya masuk surga. Nah, ternyata baru belakangan ini teman-teman, saya dibukain Tuhan bahwa kalau orang kaya itu bukan cuma sukar masuk surga, tapi sukar sekali. Nah, firmannya saya baca, iya loh, ada kata-kata sukar sekali ya. Tapi kenapa puluhan kali, ratusan kali saya baca kok gak pernah keluar sukar sekali, cuman keluarnya sukar saja gitu. Sehingga saya protes, Tuhan jangankan orang kaya, orang tidak kaya pun sukar kok masuk surga gitu. Ya bagaimana membuat orang tidak kaya untuk bisa mengenal firman Tuhan, untuk bisa mengerti firman Tuhan, untuk mau melakukan firman Tuhan. Itu aja orang kaya susah kok teman Tuhan. Nah ini Tuhan baru jawab ke saya sama aja jawabannya Pak Joshua tadi. Kalau saya tetap ngotot minta kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu saya minta tambahannya, ya Tuhan cuma jawab di ayat di kitab Matius pasal 6 ayat 32, satu ayat sebelumnya, bahwa kalau saya ngotot minta terus tambahannya, berarti saya itu meskipun sudah mencari kerajaan Allah dan firman-Nya, tapi belum mengenal Tuhan Allah gitu. Itu sesimpel itu teman-teman. Ya akhirnya dari situ saya jadi adem lagi, iya ya berarti kalah aja gitu sama firman Tuhan gitu. Nah, begitupun juga soal orang kaya tadi yang sukar masuk surga teman. Ya saya baru tahu setelah baca sekian puluh kali, sekian ratus kali, bahwa ternyata ada kata-kata bukan cuma sukar, tapi ada sukar sekali. Berarti ya tidak aneh kalau orang kaya itu sukar sekali masuk surga. Tapi kalau orang yang tidak kaya ya sukar masuk surga. Cuman beda sukar sekali dan sukar aja teman. Tapi sukar sekali itu benar-benar sukar loh, sangat sukar gitu. Kenapa? Karena orang kaya itu yang tadi gitu, sudah nyawanya itu sudah dihidupkan di dalam dunia ini. Ya dia sudah bicara nyawanya itu dengan pikiran perasaan kehendak untuk bisa sukses duniawi dan bahagia duniawi ya di dalam dunia sekarang ini teman. Sehingga waktu firman Tuhan ajak orang kaya ini untuk pindah ke dalam pola pikir rohani, pola pikir akhirat,
bahwa yang di Uber itu yang benar itu adalah keselamatan akhirat gitu, dan damai sejahtera di dalam akhirat gitu. Itu yang di dalam surga. Akhirnya teman-teman yang kaya itu sukar sekali, teman. Kalau orang miskin berarti sukar masuk surga, kalau orang kaya jadi sukar sekali. Itu bedanya gitu, teman. Mudah-mudahan teman juga nangkep maksud saya. Hari ini saya udah bicara dua gitu ya, saya sudah seolah-olah tidak mengerti bahwa tambahan itu terkait dengan, ya berarti tidak, belum mengenal Tuhan Allah gitu. Yang kedua ya urusan ini tadi gitu, orang kaya sukar sekali masuk surga, tapi orang tidak kaya pun sukar masuk surga, meskipun beda cuman sukar sekali dengan sukar. Tapi sukar sekali ini benar-benar sangat sukar, dan benar, karena ya kembali lagi ya karena terikat hal-hal duniawi tadi. Nyawanya sudah ditaruh di dunia ini, bukan nyawanya yang Tuhan mau kan ditaruh di akhirat nanti gitu. Tuhan sangat mau dan sangat mampu untuk kita memperoleh seluruh dunia, baik itu bentuknya harta, tahta, pemenuhan kebutuhan duniawi gitu. Itu Tuhan sangat mau dan sangat mampu, teman-teman. Ya, firman di kitab Matius pasal 16:26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, yang Tuhan dibutuh ini, teman-teman. Ya, kalau kita cuma targetnya adalah sukses seluruh dunia, memperoleh seluruh dunia di dunia sekarang gitu, ya berarti kembali lagi nyawanya kita ini ditaruh di dalam dunia ini gitu. Lah, Tuhan bilang yang benar itu bukan nyawanya ditaruh di dunia ini, tapi nyawanya ini harus ditaruh di akhirat nanti gitu loh, bukan di dunia ini. Dunia ini adalah fana, pasti ditinggalkan oleh siapapun juga, dan tidak ada satupun yang bisa terbawa ke dalam akhirat gitu. Dan Tuhan, firman Tuhan selalu ingatkan itu. Nah, maksud Tuhan buat apa gitu kita mendapatkan hal-hal yang seluruh duniawi gitu, memperoleh hal-hal seluruh duniawi itu, tapi kita akhirnya kehilangan nyawa. Maksudnya kehilangan nyawa di surganya, teman-teman, di akhiratnya gitu. Nah, kalau sampai kita sudah kehilangan nyawa di akhirat, terus Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingat, terus gantinya apa gitu loh ya. Bagaimana kita tidak mendapatkan selamatan hidup di akhirat gitu, itu terus gantinya apa gitu? Ya kita kan masuk neraka. Dan untuk masuk neraka pindah ke dalam akhirat udah nggak mungkin, teman-teman. Ya, satu-satunya tempat yang bisa menentukan kita masuk neraka atau surga itu ya cuma dunia ini, teman-teman. Ya, tempat proses kita, ya proses kita untuk menuju ke dalam neraka atau akhirat ya ada di dunia ini. Begitu masuk ke alam akhirat, entah itu surga atau entah itu neraka, tidak pernah bisa ada perubahan apa-apa. Nabi Abraham katakan bahwa ada jurang yang sangat dalam, sangat lebar gitu, yang tidak bisa ya orang dari surga masuk ke neraka, orang dari neraka pindah ke surga, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi satu-satunya jalan ya cuman waktu kita proses hidup di dunia ini saja, teman-teman, untuk bisa menentukan kita masuk neraka atau surga. Bahkan kalau orang yang sudah dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya Tuhan bukakan bahwa ya untuk masuk surga pun ada dua gitu, masuk hanya sekedar warga surga saja atau masuk sebagai timnya Tuhan di dalam surga, mengatur warga-warga surga itu gitu. Dan cuman begitu aja, teman, kedalaman pengertian aja gitu yang membedakan. Arti nyawa secara rohani ialah hidup dengan mendapat keselamatan akhirat yang kekal dalam surga bersama Tuhan. Ini kalau kita artikan, teman-teman, ya, istilahnya nyawa secara rohani gitu. Ya, arti nyawa secara rohani yaitu, teman-teman, ialah hidup dengan mendapat keselamatan akhirat yang kekal dalam surga bersama dengan Tuhan. Itu kalau bicara nyawa secara rohani. Tapi sedangkan kalau nyawa secara duniawi ialah hidup dengan mendapat kesuksesan duniawi yang fana dalam dunia bersama, jangan-jangan bersama iblis dan setan-setan, teman. Karena dunia itu memang miliknya iblis gitu. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, yang dikhawatirkan itu yang teman-teman Uber target sukses duniawi dan kembangin duniawi itu adalah punya iblis, teman-teman. Lah, kalau memang kita tahu bahwa sumber kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi itu adalah milik iblis, dan kenapa kita mesti mental lewat Tuhan Allah gitu? Kan banyak orang yang nggak kenal dan tidak mengerti akan hal seperti ini, teman-teman. Kalau kita bicara ingin menginginkan target duniawi hidup, kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, mentalnya ke Tuhan Allah, yaitu salah sasaran, teman-teman. Pasti jadi
jadi susah karena memang Tuhan tidak janjikan itu gitu. Tuhan tidak janjikan sukses duniawi, tapi Tuhan janjikan keselamatan akhirat. Tuhan tidak janjikan kebahagiaan duniawi, tapi Tuhan janjikan akan damai sejahtera dalam akhirat. Nah, untuk dari sukses duniawi ke dalam sukses akhirat, ini justru syarat itu harus meninggalkan keterikatan kita dalam hal duniawi tadi, teman. Harus bisa melepaskan diri dari hal-hal duniawi tadi gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan damai sejahtera di akhirat, kita justru harus bagaimana hidup di dunia itu bukan mendapatkan sukacita duniawi, tapi justru kita harus mengalami duka cita di dalam duniawi ini, teman-teman. Gitu. Nah, untuk testingnya gitu, kita lulus tidak lulus, bukan nanti waktu di alam akhirat, teman-teman. Kita bisa nggak gitu, meskipun kita masih hidup di dunia, itu target kita itu bukan sukses duniawi, tapi sudah kita prepare bagaimana mengumpulkan bekal gitu ya untuk bisa masuk ke dalam akhirat, untuk target-target keselamatan akhirat gitu. Begitupun soal dalam menghadapi hidup, teman-teman. Kita hidup di dunia ini jadi tidak takut lagi akan duka cita, teman-teman. Karena kalau bicara artinya damai sejahtera bersama Tuhan di dunia ini adalah mengalami rasa sukacita bersama Tuhan di dalam penderitaan, mengalami sukacita bersama Tuhan di dalam duka cita gitu. Ya itu kan bagi orang dunia kan aneh, teman. Apa iya bisa orang seperti itu gitu? Ya memang kalau kembali lagi, kalau kita lihat tokoh-tokoh di kitab suci, semua juga dilakukan gitu. Meskipun kalau zaman dulu kan lebih ekstrim, teman. Banyak orang yang ikut Tuhan Allah itu konsekuensinya itu mati, teman-teman. Dibunuh gitu. Dibunuh oleh kepercayaan pada waktu itu yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Dan kalau zaman sekarang kan enggak, teman-teman, tidak dibunuh. Yang dibunuh itu kan kalau zaman dulu kan fisiknya. Kalau zaman sekarang yang dibunuh itu kan nafsunya kita gitu, dagingnya kita, bukan fisiknya kita loh. Bukan fisik kita yang dibunuh gitu. Jadi beda sekali, teman. Jadi konsekuensi zaman dulu, waktu pelaku-pelaku firman Tuhan zaman dulu gitu, zamannya Nabi Isa, Nabi Abraham gitu, zamannya Nabi Ayub, itu konsekuensinya ada kemungkinan bisa mati dirajam, dilempari batu, mati dibunuh, mati disuruh berantem sama binatang buas gitu, mati ya segala macam, teman. Ya disalib, ya begitu gitu. Jadi konsekuensi mati secara fisik itu besar sekali. Tapi kalau zamannya kita sekarang gitu, setelah 2000 tahun lewat gitu, ya kita ini tidak mengalami mati dalam bentuk fisik, tapi kita mati itu dalam bentuk ya nyawa kita. Nyawa kita di dunia ini bisa mati nggak untuk berganti menjadi nyawa kita yang di akhirat, seperti yang Tuhan dan firman Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi nafsu-nafsu duniawi kita bisa mati nggak gitu? Ya, kita bisa nggak melepaskan dan meninggalkan apa ikatan dunia sekarang supaya kita bisa masuk ke dalam alam akhirat. Nah, pola-pola seperti ini tuh tidak mudah, teman-teman. Dilakukan itu tidak mudah. Kalau tanpa ada kedalaman pengertian firman Tuhan, kalau tidak ada kemampuan mampu mengerti firman Tuhan, kalau tidak ada kemampuan untuk melakukan firman, rasanya hal-hal seperti ini jadi kendala, tapi tidak mudah. Makanya setelah kita mengenal firman Tuhan lebih dalam, nanti dari pengenalan itu kita bisa ngerti bahwa untuk kita itu ternyata terdiri bukan cuma dari tubuh dan jiwa saja, yang ternyata kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nanti lebih dalam lagi kita akan tahu bahwa ternyata roh Tuhan itu ada di setiap manusia, di setiap kita, tempatnya ada di roh kita, sehingga roh kita ini ya harus dihidupkan supaya roh Tuhan ini jadi hidup gitu. Nah, waktu roh Tuhan ini hidup, yang berarti roh Tuhan ini yang akan mampu memberi pengertian akan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Firman Tuhan bisa diartikan dua sih, teman-teman. Bisa diartikan karena pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi juga bisa diartikan karena pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah, itu hanya roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran, atau orang muslim katakan itu nur, cahaya dari Tuhan, itu yang bisa memberikan terang bahwa yang namanya pengertian firman Tuhan itu bisa ganda gitu. Nah, kalau pengertian firman Tuhan itu dari Tuhan, ya mau nggak mau ya harus hidupkan roh Tuhan tadi, teman. Kalau waktu kita sudah hidupkan roh Tuhan, kita baru bisa mengerti bahwa roh Tuhan dari sisi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu mau apa sih gitu. Meskipun firmannya satu, yang dipegang oleh manusia itu sama dengan yang dipegang oleh, yang digerakkan oleh Tuhan. Nah, itu cuma bedanya, saya sering katakan, kalau manusia mengartikan firman secara pikiran, perasaan, kehendak manusia, itu namanya
firman itu menjadi logos, menjadi cuman pertanda aja, menjadi teori, menjadi kalimat, menjadi hukum, cuman itu aja. Tapi kalau misalnya firman yang sama dimengerti dengan cara-cara pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ini akhirnya firman itu menjadi rema, teman. Padahal firmannya sama gitu. Firman A menjadi logos, firman A juga bisa menjadi rema. Nah itu kembali lagi, firman A bisa menjadi rema itu apabila Roh Tuhan dihidupkan, teman. Akhirnya kita mendapat pengertian bahwa oh maksudnya firman ini secara rema, secara dorongan hati Tuhan seperti ini loh. Nah begitupun dalam hal melakukan firman Tuhan, teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan tanpa ada kekuatan Roh Tuhan, kita tidak mungkin mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia tidak bisa terima itu, teman. Prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip firman Tuhan itu dianggap aneh, gila, ya mungkin apalagi nggak waras gitu. Itu bukan cuma dari zamannya kita, dari zamannya Paulus yang kemarin sharing kan udah alamin itu kok. Ya bahwa teladanilah dia, teladani Paulus. Yang diteladani apanya? Itu hal bagi dunia itu hal gila, hal nggak waras, hal irasional. Tapi Paulus juga sama. Paulus itu meneladani Nabi Isa. Berarti dari zaman Nabi Isa juga sudah dicap begitu, teman. Tidak waras, tidak benar lah, nggak rasional. Itu orang dunia sudah cap itu kok. Nah, sampai nanti ke generasinya kita, dari Nabi Isa ke ke Rasul Paulus, akhirnya ke kita gitu. Nah, kita pun akan dengan konsekuensi dicap seperti itu, teman-teman. Jadi kalau memang kita pelaku firman itu ya akan selalu diposisikan sebagai yang orangnya aneh lah, orangnya nggak waras lah, orang seperti hidup nggak napak di bumi lah. Ya memang seperti itu, teman. Makanya firman terus-terusan mengatakan bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu kita harus mengalami duka cita gitu, mengalami penderitaan, harus mikul beban yang menderita waktu melakukan firman. Kenapa? Karena kita akan selalu mendapat cemooh gitu, ya mendapatkan tindasan, mendapatkan aniaya, mendapatkan ya dianggap sampah, ya segala macam, teman-teman. Ya semua yang bagi dunia nggak bisa terima, itu akan ditumpahkan ke kita semua sampai kita ini bisa disebut seperti menjijikan nggak, seperti kotoran gitu, yang kita ini dianggap sampah. Ya memang pelaku firman Tuhan seperti itu, teman-teman. Tapi begitu kita di dewasa rohani, yang mestinya duka cita itu kita tidak merasakan duka cita, teman. Kenapa? Karena kita mendapatkan kepuasan yang sempurna dan kita mendapatkan satu kebahagiaan yang sempurna yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata gitu. Ya apa sih gitu? Kenapa sih kok kita dalam duka cita tetap bisa bersuka cita gitu? Ya kenapa sih kita kok dalam kekurangan tapi kita bisa merasa lebih? Nah ini yang dikatakan gilanya firman Tuhan itu seperti itu. Gila dalam arti kata kalau yang sudah mengerti dalam tanda kutip itu hebatnya firman Tuhan seperti itu, teman. Jadi dalam kondisi dunia menjudge bahwa kita ini mestinya berduka cita, tapi dalam prakteknya kita tidak berduka cita. Buktinya apa? Buktinya pengikut Tuhan yang terdahulu tidak ada tuh yang berbalik, tidak ngikutin perintah peraturan Tuhan. Kita juga sama, teman. Ya meskipun pikiran, perasaan, kehendak kita sebagai manusia itu mendapati sering sekali rongrongan untuk bisa meninggalkan firman Tuhan, tapi dalam realitanya nggak bisa, teman. Ya karena apa? Kembali lagi karena kita memang dipilih oleh Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan gitu. Ya kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi untuk kembali lagi itu susah, teman-teman. Ya ada tapi kecil sekali persentasinya. Mungkin kalau dicerita sepanjang kitab suci yang berbalik begitu kan cuma cerita Yudas aja, teman-teman. Kalau yang lainnya kan hampir tidak gitu. Tidak berbalik gitu. Itu maksudnya gitu. Nah, sharing Pak Joshua yang kemarin-kemarin itu sebenarnya bukan Tuhan tidak mau memberi kekayaan dunia kepada manusia yang mengenal Tuhan. Jadi ingetin nih, sharingnya Pak Joshua ini kuncinya gini. Sebenarnya bukan Tuhan tidak mau memberi kekayaan dunia kepada manusia yang mengenal Tuhan. Gitu, yang mengenal Tuhan. Kalau manusia yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan tuh sangat mau gitu, sangat mampu untuk memberikan berkat-berkat yang sifatnya kepentingan seluruh dunia gitu. Tuhan mampu ya memberikan soal harta, memberikan tahta, memberikan pemenuhan kebutuhan duniawi. Itu Tuhan sangat mau dan sangat mampu, teman-teman. Nah, cuma problemnya kita sudah mengenal belum gitu. Kita sudah mengenal Tuhan enggak gitu. Nah, tetapi manusia itu
sudah harus seperti Abraham. Jadi Pak Joshua kemarin-kemarin mengingatkan, ya kalau kita sudah bisa seperti Abraham, nah ceritanya lain gitu. Ya Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah juga. Buat Abraham sih tidak merasa itu berkat yang berlimpah-limpah. Buat Abraham biasa-biasa aja gitu. Ya wajar aja kalau Tuhan bisa memberikan berkat-berkat macam itu, namanya juga Tuhan gitu. Nah cuman Abraham akan menggunakan kekayaan duniawi seluruh dunia ini ya untuk kepentingan Tuhannya sendiri, bukan untuk kepentingan Abraham gitu. Kenapa Abraham rela memberikan hal-hal ke seluruh duniawi ini untuk kepentingan? Memang Abraham tidak merasa mencari itu kok, tidak berusaha mati-matian mentargetkan diri mencari duniawi, bagaimana mati-matian sampai keringat darah mengandalkan diri sendiri, bagaimana mengandalkan manusia-manusia lain untuk bisa sukses dunia. Abraham tidak lakukan itu kok, sehingga Abraham beranggapan bahwa ya semua itu memang dari Tuhan gitu. Ya wajar aja lah kalau kita pakai lagi untuk kepentingan Tuhan. Itu polanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau sampai kita sudah dewasa rohani bisa sampai ke titik itu, Pak Joshua bilang, ya Tuhan sangat mau dan sangat mampu gitu untuk memberkati seperti itu, asal kita sudah kenal Tuhan dulu. Sebelum kita kenal Tuhan, terlalu resiko gitu. Bukan Tuhan nggak mau atau tidak mampu memberikan berkat seluruh dunia kepada kita. Mampu banget gitu. Tapi Tuhan tidak mau kita sampai kehilangan Tuhan gitu. Jangan sampai kita kehilangan nyawa di akhirat nanti. Yang kita dapat, yang kita peroleh hanya nyawa di dunia ini. Yang sedangkan Tuhan pengen nyawa kita adanya di akhirat nanti. Nah, di nyawa yang di akhirat nanti itu Tuhan katakan kalau sudah hancur di dunia ini, terus gantinya nyawa di akhiratnya pakai apa gitu? Karena di akhirat sudah tidak bisa berubah apa-apa. Tidak bisa kita bertobat di akhirat itu, nggak bisa gitu. Kalau kita mau bertobat ya sekarang gitu, mumpung masih hidup di dunia ini gitu. Intinya gitu teman. Tapi ini kalau Pak Joshua tegasin lagi, tetapi manusia itu sudah harus seperti Abraham yang menjadi kaya oleh karena berkat dari Tuhan, bukan menjadi kaya oleh karena keinginannya sendiri. Kalau pakai bahasanya Pak Joshua seperti ini teman-teman. Tapi intinya mudah-mudahan teman bisa nangkap teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini yang saya perlu sharingkan itu bahwa Tuhan itu sangat mau dan sangat mampu membuat kita kaya duniawi. Hanya Tuhan pengen itu dapat dari berkatnya Tuhan, bukan dari target sukses duniawi kita, bukan dari target kebahagiaan duniawi kita, bukan dengan kita mengandalkan diri sendiri, bukan kita dengan mengandalkan orang lain itu untuk mendapatkan hal-hal seluruh duniawi tadi. Nah kalau yang seperti itu Tuhan takut akan gagal. Yang Tuhan mau semua itu harus dari berkat Tuhan. Nah kembali yang tadi tambahannya teman-teman, apabila kita ingin mendapatkan berkat Tuhan gitu, yang tadi saya katakan ada 4 poin yang harus kita jalankan. Yang bagi seorang istri adalah harus tunduk kepada suami, harus hormat kepada orang tua dan mertua, harus bisa menuntun anak-anak ke jalan kebenaran, dan juga harus mengasihi sama manusia. Itu 4 seorang istri. Tapi seorang suami juga sama aja 4 teman-teman. Cuman harus nomor 1 harus bisa mengasihi istri, kedua harus bisa menghormati orang tua dan mertua, nomor 3 harus bisa menuntun anak-anak ke jalur yang benar, nomor 4-nya harus sama mengasihi sama manusia. Intinya itu teman-teman. Mudah-mudahan dengan rumus-rumus resep-resep seperti ini yang saya sharingkan dengan Pak Joshua bisa menjadi berkat buat teman-teman juga. Jadi kita bisa mendapatkan berkat-berkat di akhirat, tapi sekaligus juga bisa kalau Tuhan karena Tuhan sangat mau dan sangat mampu apabila kita sudah mengenal kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan, ya Tuhan juga akan berkati kita di dunia ini teman-teman. Meskipun target dan sasaran berkat kita yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan gitu, yang kita terima dengan target yang dari kita pribadi pasti beda teman. Kalau kita sudah bicara ada konsekuensi kaya sukar sekali masuk surga, justru kalau berkat itu seperti Abraham memang yang memberkati Tuhan Allah, ya berarti kita bebas dari ketakutan bahwa nanti kita sukar sekali masuk surga, karena kita tidak pernah merasa kaya teman. Tapi kita punya berkat seluruh dunia untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk menyaksikan hidup kita bersama Tuhan dan juga firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.